Tes, tes. Tes processing to record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saruga Basengat Kajubata. Selamat sore untuk semuanya. Dan kebetulan yang hadir cuma satu di sini karena ini cuma untuk recording bahan ajar yang nanti akan saya share di YouTube dan untuk lebih mempermudah daripada saya terlalu banyak mengedit di aplikasi pembuatan film. Oke, bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi, dan di sini saya sebetulnya mengundang Pak Agus Suwarno karena beliau yang agak paham atau memang dan juga mengajar geografi pertanian. Selain itu beliau juga memegang mata kuliah yang berkaitan dengan geomorfologi, dengan dan geologi dan lain sebagainya, sehingga sebetulnya akan bagus sekali ketika ini semua bisa kita bahas secara bersama-sama, membahas pertaniannya dan kaitannya langsung dengan morfologinya. Oke, saya langsung mulai saja karena durasi kita cuma 40 menit, 40 menit untuk bisa terekam di sini. Oke, langsung saja kali ini kita akan membahas mengenai geomorfologi dan pertanian pada pertemuan ke-9 ini. Dan hal ini kita pernah sebelumnya kita pernah membahas mengenai kaitannya dengan iklim, kaitannya dengan biologi pertanian dan lain sebagainya. Kali ini kita akan secara khusus membahas pertanian dengan, saya akan mempermudah bahasanya dengan bentang alam, tinggi rendah, kemiringan lereng dan lain sebagainya. Oke, langsung saja saya mulai di slide pertama di sini. Jadi di sini ketika kita membicarakan morfologi atau bentuk dari permukaan bumi dan tanamannya, di sini kita lihat bahwa permukaan bumi memang memiliki pengaruh besar pada jenis pertanian. Ada daerah pegunungan yang menyediakan, maksudnya di sana para petani bisa terdapat beberapa istilahnya kemungkinan untuk membudidayakan tanaman-tanaman tertentu, dan juga ada juga daerah pertanian yang ditemukan di dataran rendah. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana alasan-alasan mengapa permukaan bumi ini, kita mencoba untuk mengeksplor, kita coba walaupun mungkin tidak banyak dan kita pahami dengan konsep-konsep sederhananya. Yang penting kita tahu, kita tidak terlalu detail pada tanahnya, pada morfologinya. Seandainya ada Pak Agus Suwarno, mungkin akan bisa dijelaskan secara lebih detail bagaimana tanahnya, bagaimana batuannya dan lain sebagainya. Oke, di sini kita akan lihat juga ilustrasi morfologi dan pertaniannya. Di sini nampak kita bisa melihat ada bentang dataran, di sana nampak persawahan ataupun budidaya padi di lahan basah. Namun di ujung bagian sana terdapat perbukitan yang ada kemungkinan juga di sana aktivitas pertanian itu juga dilakukan, tapi mungkin karena tidak dapat mendapatkan air yang cukup, sehingga kemungkinan di sebelah atas sana itu ada tanaman-tanaman seperti palawija ataupun tanaman-tanaman pangan lainnya. Di sini ketika kita berbicara mengenai morfologi atau geomorfologi atau permukaan tentang lahan dan tanaman, di sini ketinggian bukan karena terlalu tinggi ya, tapi ketinggian di sini adalah ukuran tinggi dari permukaan
di permukaan bumi, ada yang perbukitan, ada dataran rendah seperti yang tadi ilustrasikan. Di ketinggian tempat di permukaan bumi ini paling berpengaruh pada temperatur tentu saja, dan beberapa syarat tumbuh tanaman atau peternakan atau hewan ataupun tumbuhan itu membutuhkan syarat-syarat temperatur atau suhu tertentu. Dan di sini kita sudah mungkin Anda sudah mempelajari berbagai macam seperti klimatologi di dalam medclim, meteorologi dan klimatologi. Mungkin Anda tahu bahwa setiap 100 meter terdapat penurunan suhu atau temperatur kurang lebih 0,6, dan di sini sekitar 6 derajat Celcius itu ketika ketinggiannya itu naik 1000 meter. Tapi ini di wilayah tropis, dan ketika ini di wilayah iklim sedang, ketinggian ini pastinya akan membawa konsekuensi. Bayangkan ketika mungkin suhu di dataran atau temperatur di dataran rendah saja mungkin sudah di bawah 15 derajat. Bagaimana ketika naik 1000 meter? Pastinya dia akan turun mungkin di bawah 10 derajat. Itu pada musim semi, musim panas dan lain sebagainya. Dan bagaimana juga ini ketika pada musim gugur, musim dingin dan lain sebagainya. Oke, dan ini pasti akan lebih dramatis penurunan suhu tersebut. Dan selain itu di sini faktor yang lain adalah penyinaran matahari yang memang sangat kurang, dan pada musim-musim tertentu di akhir tahun, mungkin mulai sekitar bulan Agustus, September, November di daerah-daerah beriklim sedang ini sudah mulai musim gugur. Biasanya setelah musim panen ini ditandai dengan pesta panen atau istilahnya Mardi Gras kalau tidak salah, Mardi Gras ataupun Halloween. Halloween itu menunjukkan pada awal bulan Oktober itu mereka sudah berhenti bertani dan bersiap-siap untuk tidak melakukan kegiatan pertanian, karena pada saat itu sudah mulai musim gugur, pohon-pohon sudah mulai merontokkan tanamannya, dan kemudian pada bulan November sudah mulai dingin, curah hujan tinggi tapi masih curah hujan air. Sementara kemudian pada bulan Desember sudah mulai turun salju dan tanaman-tanaman sudah tidur, hewan-hewan sudah hibernasi, kecuali manusia yang masih tetap melakukan kegiatan dalam kondisi yang terbatas. Dan di sini tadi ketinggian mempengaruhi temperatur. Memang ini tidak lepas akhirnya dari iklim. Variabel yang paling menentukan kegagalan panen atau hal yang paling mempengaruhi panen itu berhasil atau tidak di sini adalah temperatur atau suhu. Di sisi lain, suhu tidak berdiri sendiri mempengaruhi tanaman-tanaman atau tanaman-tanaman itu untuk tanaman-tanaman itu untuk mati atau panennya gagal. Tapi di sisi lain ini akan memengaruhi kegagalan panen yang disebabkan oleh temperatur ini, karena temperatur ini menentukan tekanan udara yang nantinya akan mempengaruhi kecepatan angin, produksi atau pembentukan awan, dan menentukan curah hujan. Dan tentu saja ketika angin itu besar dan itu seringkali kegagalan panen terjadi, mungkin banjir, mungkin kelebihan air dan lain sebagainya. Oke, kita di sini kita bisa melihat ini saya tampilkan karena nampak kontras, jadinya pertanian, perkampungan, dan kita bisa lihat di bagian bawah sawah, di atas ada sedikit-sedikit tanaman-tanaman. Saya kurang tahu apakah itu padi huma ataukah padi sawah juga, karena di sana bisa bisa dengan sistem terasar ini. Berikutnya setelah nah ini di sini kita sekali lagi membahas pertanian. Di sini bukan melulu agriculture, tapi farming juga, farming yang bukan berburu buff. Di sini di sini ketinggian tempat
itu dapat berpengaruh juga terdapat jenis-jenis ternak tertentu dengan mengingat alasan ketersediaan pakan. Mengapa ketersediaan pakan? Seperti tadi sebelumnya kita bahas bahwa ketinggian mempengaruhi temperatur kemudian mempengaruhi bagaimana kondisi-kondisi tumbuhan yang sangat tergantung dengan penyinaran matahari dan juga temperatur tadi itu menyebabkan tanaman-tanaman tertentu itu tersedia atau tidak. Dan makanan ternak, di sini kita tidak berternak hewan-hewan omnivora pemakan daging ya. Biasanya pasti kambing ataupun sapi ataupun, tapi saya kurang tahu apakah di daerah yang tinggi itu babi yang warnanya pink itu juga dipelihara di sana. Oke, di wilayah beriklim sedang di sini. Tadi ini saya bandingkan tropis dan beriklim sedang. Beriklim sedang sudah termasuk iklim yang cukup dingin, yang 4 musim. Jadi setelah, ya semoga aja Anda ingat ada wilayah tropis, subtropis yang masih mungkin sekitar 3 musim, dan yang 4 musim adalah daerah beriklim sedang. Setelah itu daerah kutub yang memang sudah tidak dapat ditanami apa-apa selain mungkin tundra dan lain sebagainya. Nah di sini tempat ketinggian laut hitam ini seringkali ini nanti juga banyak bisa diakali atau bisa dilakukan perlakuan tertentu sehingga dapat memungkinkan untuk memelihara ternak tertentu. Dan ketersediaan pangan untuk ternak seperti misalnya tumbuhnya rumput itu sering mengalami penundaan atau keterlambatan di beberapa daerah yang tinggi pada saat berakhirnya musim semi, atau mungkin juga musim dingin dia akan lebih awal dibandingkan dengan daerah-daerah yang dataran rendah. Bukan musimnya yang lebih awal, tapi karena kondisi temperaturnya yang memang sejak awal itu lebih rendah di bagian ketinggian tertentu, ini cukup mempengaruhi bagaimana cadangan atau persediaan makanan ternak baik itu domba maupun sapi juga perlu diperhitungkan. Apalagi ini. Nah, ini mungkin sedikit ilustrasi juga sapi di dataran tinggi dengan iklim sedang. Kita bisa lihat di sana pegunungan yang bersalju, dan mungkin di atas pegunungan itu salju sepanjang tahun. Ini mungkin awal musim semi, tidak semua salju di sana mencair dan sapi ini nongkrong di wilayah yang masih terdapat rumput di sana. Oke, nah di sini kalau tadi kita berbicara masalah ketinggian, di sini kita berbicara masalah lereng atau istilahnya lahan yang mempunyai kemiringan tertentu. Nah, dan kemiringan ini kemiringan tertentu atau kecuraman tertentu, curang. Tidak usah kita hitung derajatnya, ini gambarannya saja kita bayangkan. Kalau daerah perbukitan, semakin perbukitan semakin tinggi, semakin kesenjangan antara tinggi lahan yang tinggi dan lahan yang rendah, lerengnya tentu saja semakin curam. Dan mungkin Anda bisa menghitung lebih mudah, karena saya pun juga tidak terlalu mau pusing dengan hukum ataupun rumus Pitagoras. Oke, di sini ada faktor-faktor yang merupakan lereng itu menjadi permasalahan bagi pertanian. Oke, ketika di petani-petani yang menggunakan alat-alat mekanik seperti traktor dan pompa air dan lain sebagainya. Di sini memang akhirnya ketika wilayah dengan kemiringan yang cukup tinggi atau daerah yang tinggi, tentu saja banyak tadi kita lihat variasi kemiringan lerengnya curam, dan ini sangat-sangat merepotkan sekali ketika menggunakan alat-alat mekanik. Dan di tempat-tempat tersebut ketika kita mengairi mungkin kita membutuhkan pompa air dan lain sebagainya. Dan di sini kemiringan lereng ini juga memiliki kecenderungan terhadap tingginya erosi ataupun mungkin kita bisa lihat longsornya lahan pertanian.
pertanian. Mengingat yang namanya air cenderung mengalir dan berlalu lebih cepat dibandingkan di wilayah dengan kemiringan yang rendah ataupun daerah yang datar. Dan dengan demikian juga jenis tanamannya akhirnya memiliki kecenderungan yang berbeda, dan yang dibudidayakan adalah tanaman yang lebih kuat, tanaman yang lebih keras, atau tidak membutuhkan terlalu banyak pengairan dengan sistem irigasi atau apa namanya ya istilahnya jika memang sumber air itu lebih rendah di bawahnya, kecuali ketika kita menggunakan pompa untuk mengangkat air ke atas, itu tidak memungkinkan sekali untuk membuat lahan padi atau persawahan. Dan di sini mereka akan tanaman-tanaman yang bisa dapat bertahan dan hanya dengan cukup memperoleh pengairan atau disiram dengan air hujan di sini. Oke, berikutnya kita akan coba lihat bagaimana lereng, kemiringan, dan dari ilustrasi ini. Dan di sini kita bisa lihat yang bagian kiri atas itu relatif curam, dia berada di ketinggian tertentu dengan kemiringan, sehingga terasering-nya atau seperti terasering yang bertingkat-tingkat tersebut itu semakin rapat dan tidak terlalu luas. Tapi begitu kita melihat yang sebelah kanan, itu terlihat lebih landai, sehingga persawahan tersebut agak lebih luas dan bisa menjadi ya semacam persegi atau bentuknya kotak, ketika di bagian bawah itu dapat kita lihat bahwa sawah atau pertanian yang ada di lahan yang atau tentang morfologi yang datar. Nah, ini ilustrasi tentang lereng. Oke, kemudian lereng berkaitan seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, lereng berkaitan dengan drainase dan juga irigasi. Oke. Di sini aliran air memang sangat ditentukan oleh keadaan kemiringan lahan. Semakin curam, semakin cepat air berpindah atau mengalir ke tempat pada bentang lahan yang lebih rendah ataupun kondisi-kondisi dan di sisi lain ketika di sana ada semacam basin atau cekungan, di sana tentu saja air akan lebih lama tergenang, walaupun itu nanti juga itu masih dipengaruhi oleh bagaimana tanah yang ada di bagian lembah tersebut atau di bagian basin. Pada aliran-aliran sungai yang merupakan aliran tempat-tempat terendah rata-rata sejauh saya lihat di kiri kanan perbukitan atau tempat yang tinggi, dan di sana ada aliran air. Nah, kemudian jika debit air itu besar, pasti mengalami konsekuensi bahwa airnya akan meluap menggenangi wilayah sekitarnya, dan kita sering menyebutnya banjir ketika itu merugikan, dan ketika itu tidak baginya tidak masalah, ya mungkin akan kita sebut air pasang saja. Kondisi bentang lahan, lereng, dan aliran sungai pada kondisi tertentu dapat dikendalikan dengan cara kita membangun tanggul-tanggul, bendungan, saluran air sedemikian rupa, atau kita sering menyebutnya sebagai sistem irigasi. Itu ketika dengan tujuan untuk mengendalikan dan juga untuk mengairi lahan-lahan lahan-lahan pertanian. Tapi ketika itu digunakan untuk mengendalikan supaya air tidak tergenang terlalu lama ataupun tidak banjir, itu sering kita akan sebut pengendalian drainase seperti Belanda. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa ada ketidaksesuaian yang saya pernah sekali baca bahwa kampus kita itu terjadi kebocoran dan pernah runtuh gara-gara sistem irigasinya
itu kurang baik. Sebetulnya bukan sistem irigasinya, sistem drainasenya. Nah, karena irigasi ini memang hanya khusus di bidang pertanian, bukan bukan dalam arti aliran air secara umum. Mungkin kalau air tanah iyalah, tapi kalau di atap itu jangan sampai kita berbicara mengenai irigasi. Karena saya pernah melihat itu di salah satu media massa yang ada di sekitar kita. Oke, kemudian tadi bendungan, tanggul, saluran air, dan juga beberapa kanal-kanal. Ya, kanal untuk mengendalikan supaya air itu sebetulnya dia mempunyai hukum-hukumnya sendiri, sehingga ketika kita mengetahui hukum-hukum yang berlaku bagi tingkah laku air itu, kita dapat mengendalikannya. Ya, kalau mau teorinya mungkin dari Archimedes dan lain sebagainya, dan juga mereka-mereka yang di bidang geodesi, teknik geologi, dan arsitektur mungkin akan lebih paham di sana. Dan hal ini sekali lagi ini juga turut menentukan jenis tanaman sesuai dengan bentang lahannya, apakah padi sawah, apakah padi huma atau padi lahan kering, umbi-umbian, palawija, gandum, dan lain sebagainya. Ini pilihan para petani ketika kondisi lereng, drainase, dan irigasinya itu dalam kondisi tertentu itu akan menjadi pertimbangan yang turut menentukan. Nah, di sini ini bisa kita lihat yang sering kita sebut dengan irigasi teknis. Kita bisa lihat di jauh sebelah sana, paling di belakang, di sini adalah pintu air, lalu kemudian di sebelah kiri ada juga pintu air. Nah, ini digunakan untuk bagaimana air itu dapat dibuang ketika berlebih musim hujan dengan dibuka pintu air, dan dapat ditutup, ditampung, lalu kemudian dialirkan ke sebelah kiri untuk mengairi sawah-sawah yang ada di sebelah sana, itu dengan membuka pintu air yang sebelah paling kiri yang agak terpotong tersebut. Oke, dan secara irigasi yang sudah disemen, ada pintu airnya, ini sering kali ada sebutan khusus atau istilah khusus, yaitu irigasi teknis. Nah, ini tadi lereng, kemiringan lahan ini, padi sawah, dan juga kelembapan tanah. Oke. Padi di sini ada dua, padi lahan kering, padi lahan atau padi sawah juga. Dan ini kita akan membahas padi sawah. Padi sawah itu tumbuh dengan perlahan-lahan pada masa kecilnya atau pada saat dia tumbuh, setelah disemaikan atau setelah dipindahkan. Dia pada awalnya membutuhkan jauh lebih banyak air, dan rata-rata ketika mencapai ketinggian istilahnya membutuhkan air 100 sampai 150 mm. Kemudian kebutuhan air berkurang secara bertahap di sini, mulai mereka tumbuh, mereka mulai tinggi, kebutuhan airnya tidak terlalu banyak. Justru ketika pada masa air itu di akhir atau menjelang masa panen itu air cukup berlebihan, itu justru akan seringkali menjadikan gagal panen. Seperti misalnya ketika hujan deras, angin yang cukup kuat, lalu kemudian kalau yang di pinggir-pinggir sungai yang pasang surut menggunakan bukan irigasi teknis tapi menggunakan pengairan atau menggunakan irigasi itu berdasarkan pasang surut sungai, itu juga dapat terancam gagal panen. Apalagi ketika itu berada di pinggir pantai yang airnya air payau, seperti misalnya Anda bisa melihat mungkin yang sekitar Mempawah dan ke arah sana, banyak juga pertanian yang di pinggir pantai. Ketika air laut naik pada saat menjelang panen, itu sangat-sangat sangat-sangat cukup mencemaskan, dan itu sangat-sangat menyebabkan mempengaruhi atau menentukan kita akan bisa panen atau tidak. Oke, lalu kemudian di sini dalam prosesnya memang untuk padi ini jauh lebih rewel, dalam arti membutuhkan sistem pengendalian air yang cukup rumit. Lalu kemudian repotnya lagi ketika itu air yang langsung datang, baik itu dari hujan, banjir dari sungai,
ataupun meluapnya waduk atau mungkin jebolnya waduk juga. Ketinggian genangan air yang cukup stabil, ketinggian genangan air ini akan dapat stabil atau diupayakan dapat stabil dengan membangun mengapa di setiap tepian-tepian sawah tersebut ada pematang sebagai penahan air. Nah, hal ini juga yang satu petak dengan dikelilingi pematang ini disebut sawah. Dan sebetulnya tidak juga ini ini bukunya orang luar negeri, tidak tahu benar tentang Indonesia, karena dia David Crick ini nampaknya melihat jenis sawah itu yang terasering itu seakan-akan cuma ada di Cina doang, padahal di sini di Jawa, di Bali, Jawa Barat itu banyak sekali sawah. Di sini dikatakan bahwa sawah harus dilakukan pada tanah datar. Nah, sementara memang di tempat-tempat lain tanah-tanah yang miring dapat dimodifikasi, bahkan bukit dapat seakan-akan dipotong menjadi berundak sehingga dapat ditanami padi untuk ketahanan masyarakatnya. Oke, lalu kemudian ini masih padi lereng sawah dan juga kelembapan tanah. Oh ya, tadi selain walaupun membutuhkan air yang tidak harus tergenang, tapi di sini yang untuk menentukan mengapa padi itu tumbuh atau tidak, yaitu kelembapan tanah. Padi memang membutuhkan tanah yang memang selalu lembab atau selalu basah kalaupun tidak tergenang. Dan kita melihat di Asia banyak ditemukan pertanian daerah pertanian yang subur atau yang biasanya, dan kemudian kalau dihubungkan dengan perkotaan dia akan cepat sekali berkembang secara ekonominya itu di wilayah-wilayah hilir sungai, delta hilir sungai ya. Dan lokasi ini menyediakan atau istilahnya tanah itu udah datar dengan sendirinya, sehingga ketika ingin dirubah menjadi sawah itu tidak cukup melelahkan atau membutuhkan biaya yang cukup banyak, tapi cukup dengan sedikit meratakan. Lalu kemudian di sisi lain untuk mengairi atau mendapatkan air yang cukup tergenang jauh lebih mudah dibandingkan ketika itu di wilayah-wilayah perbukitan dengan kemiringan yang tinggi. Dan banyak juga keuntungannya karena di sisi lain di dataran delta yang ada atau pada dataran di hilir itu tersedia banyak nutrisi tanaman yang dibawa oleh aliran sungai. Jadi humus ataupun tanah-tanah yang subur berupa lumpur dan lain sebagainya, lumpur lalu kemudian sisa remah-remah tumbuhan yang ada di hutan itu ikut terbawa, tererosi, terbawa oleh air dan mengendap menjadi endapan lumpur yang memang subur. Jadi mengapa seringkali wilayah delta itu menjadi jauh lebih padat dan orang lebih tinggal di sana, karena tanahnya ini jauh lebih subur. Lalu kemudian ya lumpur tadi yang sementara itu tadi untuk lumpur-lumpur ringannya, sementara lumpur-lumpur yang cukup berat dan cukup padat dan terbawa oleh air ini ketika mengendap dia menjadi jenis-jenis. Nah, ini nanti silahkan Anda perhatikan kembali di ilmu tanahnya atau geografi tanah. Ini menjadi tanah liat. Tanah liat menjadi karena dia lembut, berat, dia mampat, dia impermeable atau kedap air, jadi susah untuk ditembus air. Dan ini bagus sekali dan diperlukan untuk menahan air di sawah atau membuat pematang. Jadi bisa mengatur drainase ataupun bisa mengatur drainase yang digunakan untuk irigasi menjadi itu untuk menahan dan mengendalikan, dan hanya cukup ditutup tanah atau tanah tersebut dicangkul, dibuka untuk membuang airnya atau mengendalikan airnya. Nah, di sini sementara pada tanah-tanah yang berpasir, di sini memang ada relatif ketika ketersediaan air itu cukup sulit, ini juga merepotkan karena air gampang meresap ke tanah atau permeabilitasnya begitu tinggi dan ya cepat banyak meresap sehingga air tidak bisa ditahan untuk lebih lama. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, seperti ini misalnya salah satu
persawahan di hilir, wilayahnya datar, airnya relatif mudah tergenang. Hanya saja dikhawatirkan ketika debit air dari hulu itu cukup tinggi, itu akan mudah meluap dan ya air di persawahan tersebut akan mengalami kelebihan air atau banjir yang dicemaskan dapat menyebabkan gagal panen. Oke, di sini mungkin kita tidak membahas, belum ada beberapa hal yang memang belum dibahas, tapi paling tidak kita lebih banyak membahas atau saya membahas beberapa hal yang saya ketahui, karena mungkin kalau saya membahas tentang yang berkaitan dengan variasi iklimnya, variasi tanamannya, itu mungkin Anda bisa memperoleh di mata kuliah lain, misalnya di geografi regional, mata kuliah di meteorologi klimatologi, lalu juga mata kuliah di biogeografi. Dan saya rasa Anda sudah paham itu semua, sehingga secara praktis kita bisa melihat atau ya kita referensi itu kita gunakan untuk melihat keadaan pertanian atau untuk mengkaji bagaimana geografi pertanian ini sudah menjadi salah satu ilmu terapan. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian untuk presentasi saya atau apa yang saya sampaikan untuk materi kali ini, dan ini mungkin nanti akan berlanjut lagi, masih ada tentang tanah dan kelembapan nanti untuk yang fisiknya, dan yang bagian akhir nanti lebih tentang petaninya, tentang pengetahuan petaninya, tentang atau kebudayaan petaninya. Kebudayaan jangan dianggap cuma seni doang. Kebudayaan di sana adalah apa yang dipikirkan petani, mengapa petani memiliki pengetahuan, pengalaman petani, lalu kemudian baik itu pengetahuan yang mitologis berupa mitos ataupun pengetahuan berdasarkan tanda-tanda alam yang warisan leluhur dan lain sebagainya. Oke, itu untuk oke, saya stop sharing dulu. Oke, mungkin di akhir kemudian mau nambahkan mungkin sesuatu yang memang belum sempat saya jelaskan di sini, mungkin juga atau apa mungkin saya yang lolos. Jadi, dan ini nanti masuk YouTube saya. Iya, ditutup kameranya, ini kabur. Oke. How about it? Oke. Oke, iya. Anda maksudnya ada komentar atau misalnya mau nambahkan sesuatu yang berkaitan. Tapi ini terlalu fisik sekali, nanti mungkin kalau pas tentang kita menggunakan geografi sosial ataupun kita menggunakan geografi pertanian yang bagian atau sosial itu sampai ke hubungan internasional, swasembada beras dan lain sebagainya di akhir mata kuliah geografi pertanian ini, mungkin Budian nanti akan bisa lebih banyak menjelaskan. Atau ada enggak? Atau saya tutup ya sebelum durasinya, enggak tahu ini durasinya berapa. Oke, saya akhiri dulu. Ini memang sebetulnya buat YouTube, cuma karena saya malas ngedit di dengan kamera, lalu dengan beberapa aplikasi yang lainnya, sehingga saya coba untuk dengan menggunakan aplikasi webinar Zoom. Oke, saya tutup sekian dulu, kemudian. Dan mungkin untuk semuanya yang nonton ini semua, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan
silahkan mungkin ini nanti bisa didiskusikan di kolom komen atau kolom komentarnya. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga, Pasingat Gajubata. Salam dan sehat selalu.